Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama, dilihat dari faktor subjektif. Yang dimaksud faktor subjektif ini adalah faktor yang berkaitan dengan pribadi Ahmad Dahlan, bahwa beliau sebagai pendiri Muhammadiyah pada saat itu dan dianggap memiliki karakteristik yang khas, antara lain yang pertama, sebagai ulama dan intelektual muslim yang relatif cerdas pada zamannya. Hal ini dibuktikan antara lain pada saat itu beliau pergi ke Lembang, Bandung untuk mencocokkan hasil perhitungan hisabnya dengan teknologi meteorologi dan geofisika di tempat itu. Dan yang kedua, memiliki kepekaan sosial yang tinggi, cepat mendiagnosa penyakit umat dan menentukan terapinya. Yang ketiga, sebagai ulama bertipe ulama praktis, bukan ulama teoritis. Hal ini terbukti antara lain dari pengajian tafsir yang dilakukannya, yakni menggunakan metode tematik, yakni memulai dari ayat-ayat yang paling mudah difahami dan mudah diamalkan. Yang keempat, beliau terpengaruh oleh pemikiran para tokoh pembaruh Islam, khususnya dari kawasan Timur Tengah. Beberapa tokoh diantaranya adalah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abd bin Al-Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Abduh. Nah, dari beberapa penelitian disebutkan bahwa tokoh-tokoh tersebut memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam hal membangkitkan semangat Izzul Islam wal Muslimin. Nah, berikutnya dilihat dari faktor objektif. Yang dimaksud dengan faktor objektif adalah fakta-fakta real yang terjadi dan menimpa umat dan bangsa Indonesia. Faktor objektif ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Dari segi internal meliputi beberapa hal. Yang pertama, kondisi umat Islam Indonesia pada saat itu secara umum adalah rendah pemahamannya terhadap ajaran Islam. Hal ini sebagai akibat rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki. Akibat dari rendahnya pemahaman mereka terhadap agama Islam, maka sering kali terjadi distori. Terlebih pada kurun waktu itu, Islam lebih dipahami secara fikih semata. Dan yang kedua adalah keterbelakangan umat Islam dan bangsa Indonesia yang mengakibatkan. Selain itu, faktor lainnya adalah lembaga pendidikan khususnya umat Islam di Indonesia, di samping secara akademis tidak memenuhi syarat sebagai lembaga pendidikan modern, juga tidak berorientasi ke depan dan bersifat problem solver terhadap berbagai tantangan yang sedang dihadapi umat Islam dan bangsa Indonesia pada saat ini. Kemudian dari segi eksternal meliputi kondisi bangsa Indonesia pada saat itu dijajah oleh Belanda, dan sangat logis bahwa bangsa yang terjajah adalah bangsa yang rendah harga dirinya, bodoh dan miskin, serta kehilangan dinamika. Yang kedua, penjajah Belanda bukan hanya menjajah, tetapi juga menyiarkan ideologi agama, yakni agama Kristen. Hal ini wajar karena para penjajah bukan hanya membawa misi memperoleh keuntungan secara finansial, tetapi juga mempunyai misi kristenisasi, tetapi juga menyiarkan ideologi agama, yakni agama Kristen. Hal ini wajar karena para penjajah bukan hanya membawa misi memperoleh keuntungan secara finansial, tetapi juga mempunyai misi kristenisasi. Terakhir, apabila kita melihat dari sisi eksternal, yaitu secara global, pada saat itu sedang terjadi tren kebangkitan umat Islam yang didengungkan oleh para tokoh Islam di berbagai negara Islam di dunia, serta sedang memuncaknya semangat umat Islam khususnya di Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan tujuan dari Muhammadiyah. Visinya yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Misinya yaitu yang pertama, menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
Yang kedua yaitu menyebarkan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dan makbulah. Yang terakhir yaitu mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan tujuannya yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sejarah singkat berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, beliau mulai menyampaikan benih pembaharuan di tanah air. Gagasan pembaharuan itu diperoleh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Nama Muhammadiyah juga pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu. Muhammad Sangidu ini merupakan seorang ketib Anom Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaharuan yang kemudian menjadi penghulu Keraton Yogyakarta. Nama Muhammadiyah kemudian diputuskan Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah melalui sholat istikharah. Artinya, untuk mendirikan Muhammadiyah memiliki dimensi spiritualitas yang tinggi, sebagaimana tradisi kiai dan dunia pesantren. Pemberian nama Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan diharapkan warga Muhammadiyah dapat mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala tindakannya. Gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah ini, selain untuk mengkualitaskan pikiran-pikiran pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga untuk mewadahi sekolah madrasah, ibtidaiyah diniyah, islamiyah yang didirikannya pada 1 Desember 1911. Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama dan tersebar di utara Jawa, maka pada tanggal 18 November 1912, Muhammadiyah bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 di Yogyakarta berdiri sebuah organisasi bernama Muhammadiyah. Organisasi ini mengajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim statuten Muhammadiyah atau anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama. Kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan melekat dengan sikap, pemikiran, dan langkah Kiai Ahmad Dahlan sebagai pendirinya. Beliau mampu memadukan Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Al-Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad untuk kemajuan. Baik, materi selanjutnya yang saya akan presentasikan merupakan biografi singkat dari pendiri Muhammadiyah atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta tanggal 1 Agustus 1868, kemudian meninggal di Yogyakarta tanggal 23 Februari 1923 pada umur 58. Beliau seorang pahlawan nasional dari Indonesia. Beliau merupakan putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara. Ia merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu dari Wali Songo. Pada umur 15 tahun, beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai dipertimbangkan dengan pemikiran-pemikiran terbaru dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Akbari, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang ke kampungnya tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903 beliau bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun.
Pada masa ini beliau sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1912. Beliau mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari Mekah, beliau menikahi seorang wanita bernama Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak dari Kiai Haji Fadil, yang kelak akan dikenal dengan nama Kiai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari pernikahannya tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan dikaruniai 6 orang anak, yaitu Johanna, Syiraj Dahlan, Siti Busyra, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahra. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah juga menikahi Nyai Abdullah. Beliau juga pernah menikahi Nyai Rum, adik dari Kiai Munawir Rakyat. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah yang bernama Dandana. Beliau pernah juga menikah dengan Nyai Yasin, Paku Alaman, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.